Kita nggak terasa ya sudah sampai di bulan April, yang artinya kita sudah menyelesaikan 1/4 perjalanan dari tahun ini, saudara. Nggak terasa sekali, betul nggak ya? Dan tema kita adalah closer sepanjang tahun ini. Sejauh ini, di bulan April ini, apakah kita sudah semakin mendekat kepada Tuhan? Atau malah jangan-jangan dari Januari sampai Maret, kita itu menjauh daripada Tuhan? Atau mungkin beberapa di antara kita merasa bahwa kita itu ya nggak semakin dekat, nggak semakin jauh juga, tetap di tempat aja gitu, nggak ada perkembangan. Saya berdoa bahwa firman Tuhan hari ini bakal menolong saudara untuk memperhatikan bagaimana kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Memang di bulan Januari, di awal tahun kita udah belajar tentang bagaimana sih kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita belajar tentang bagaimana kita harus mengambil langkah-langkah pertama, langkah-langkah kecil. Entah itu persembahan pertama, atau pelayanan yang pertama, atau ikut komsel pertama kali, atau baca renungan pertama kali setelah beberapa tahun tidak pernah baca renungan lagi, saudara. Berikutnya kita belajar tentang bagaimana kita harus konsisten. Kalau sudah ambil langkah pertama itu, kita lanjutkan dengan konsisten, terus lakukan hari demi hari dengan konsisten. Dan kita belajar juga di Januari tentang bagaimana kita harus punya komitmen untuk mau punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Waktu itu saya ngomong tentang banyak orang Kristen itu mau menerima Tuhan, hanya pengen dekat Tuhan, hanya sebatas mau jadi tamu aja. Tetapi Tuhan itu dikatakan berdiri di depan pintu dan mengetok, dan dia pengen masuk katanya, bukan cuma sekedar kita terima di ruang tamu, tapi Tuhan pengen kita terima dia di ruang makan, di mana dia dianggap keluarga, kita begitu dekat dengan dia seperti seorang anggota keluarga, karena itu artinya kita punya hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar hai, halo, bagaimana kabarmu, ketemu seminggu sekali di gereja, lalu sudah itu sudah. Oke? Di hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan tentang terutama hal-hal apa sih yang bakal membuat kita itu semakin jauh daripada Tuhan. Bukan semakin dekat, tapi semakin jauh. Agar kita menjadi awas, menjadi waspada terhadap tipuan dan godaan iblis bagi kita. Karena sesungguhnya saudara, satu-satunya pribadi ini yang tidak suka kita dekat dengan Tuhan adalah iblis. Dan ini betul, saudara. Karena itu, saya ngajak saudara baca firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab kita di 1 Timotius pasal 4 ayat 1. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Silakan dibuka Alkitabnya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Saya akan ajak saudara baca dulu yang Alkitab kita, baru nanti saya akan bacakan yang versi lainnya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ini kesannya seperti apa, saudara ya? Lebih jelas lagi, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, di zaman-zaman akhir, sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. Sekali lagi, satu-satunya pribadi yang tidak suka kita dekat dengan Tuhan adalah namanya iblis. Tetapi, iblis zaman sekarang itu tidak lagi pakai cara yang dulu, yang dengan cara dia mukanya serem, ngagetin kita di dalam gelap, buat kita lari dan takut. Iblis zaman sekarang juga sudah elit, saudara. Dia juga punya strategi-strategi terbaru. Dia juga lakukan hal-hal yang di-upgrade, saudara, untuk kita. Dan seringkali pada masa ini, ada 4 cara, setidaknya, ada 4 cara yang dilakukan iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, yaitu yang pertama adalah bicara tentang keraguan intelektual. Apa sih maksudnya keraguan intelektual? Iblis akan berusaha menipu kita, menyesatkan kita dengan menggunakan cara berpikir kita sendiri yang harus logis, yang harus tidak boleh bertentangan. Yang kita pikir ya kalau A harusnya jadinya B. Kalau 1 ditambah 1 harus hasilnya 2, betul nggak? Sebagai contoh, di Alkitab kita sebenarnya banyak hal yang secara logika tidak logis. Contoh paling besarnya adalah mukjizat.
Betul nggak? Mukjizat nggak logis kan? Betul? Dan orang-orang banyak sekali yang bertanya pada zaman sekarang, betul nggak sih mukjizat yang diceritakan di Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak? Atau jangan-jangan semua hal terjadi di Alkitab zaman dulu, laut terbelah, air jadi darah, air jadi anggur, Tuhan Yesus jalan di atas air, semua itu dikatakan itu ada penjelasan logisnya. Kalau saudara mau cari di YouTube nih, itu ada banyak channel YouTube yang menjelaskan tentang ini. Oh, Tuhan Yesus itu cara jalan di atas airnya caranya begini. Oh, laut terbelah itu dulu pada zaman Musa terjadinya itu seperti ini, ada fenomena alamnya. Banyak orang sekarang mempertanyakan Alkitab karena nggak logis, dan karena nggak logis, jangan-jangan semua cerita itu tuh bohong, legenda. Ada lagi misalnya contohnya, betul nggak sih Yunus ditelan ikan selama 3 hari 3 malam? Betul kawan? Hah? Setahu kau betul? Iya betul, ya kan? Banjir besar contohnya pada zaman Nuh, Nuh betul. Betul nggak sih ada banjir yang sampai nutupin gunung? Ya kan, hari ini aja banjir di mana-mana di Palembang, orang susah ke gereja. Ya kan, tadi pagi juga semua kita yang latihan juga susah saudara, ada yang kehujanan, pakai mobil juga tetap kehujanan saudara pada hari ini. Bagaimana kalau banjir sampai gunung pun ketutup? Saudara pernah bayangin nggak? Lalu orang-orang bertanya-tanya, jangan-jangan itu cuma legenda deh, kayak Sangkuriang, kayak Malin Kundang. Jangan-jangan cuma legenda. Karena ada orang-orang terus mengatakan, kalau sesuatu itu bisa dimengerti, bisa dijelaskan secara logis, baru saya mau percaya. Dan itulah iblis berusaha menipu kita dengan mengatakan, ya kayaknya kan nggak logis. Satu contoh lagi yang paling berat adalah begini. Sementara firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu satu, maha baik. Kedua, dia maha kuasa. Kalau Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa sih Tuhan biarkan bencana alam yang besar, kayak gunung meletus, gempa bumi yang besar, tsunami, itu membuat banyak orang mati jadi korban? Kok kesannya antara kalau Tuhan itu nggak baik, dia itu maha kuasa. Karena kalau Tuhan baik dan maha kuasa, harusnya bencana seperti itu ya nggak kejadian. Nggak bakal banyak orang yang mati. Ini kesannya jadinya nggak logis, nggak bisa dimengerti dengan akal sehat kita. Kalau Tuhan baik, dia bakal tolong orang-orang supaya nggak mati. Kalau Tuhan itu maha kuasa, bencana alamnya nggak bakal terjadi. Dia bakal stopin bencana alam. Kan kesannya jadi sepertinya tidak masuk akal, nggak bisa dimengerti. Jangan-jangan Alkitab mengatakan dia baik dan dia maha kuasa, itu tidak betul. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat kita punya yang namanya keraguan intelektual, membuat kita bisa bertanya-tanya, betulkah Tuhan yang kita baca di Alkitab itu sungguh nyata, atau betulkah bahwa Tuhan itu bisa dipercaya? Coba tanya dulu kanan kiri saudara, ngomong, betul nggak ya bisa dipercaya? Itu yang iblis coba lakukan kepada kita. Dan bagi Tuhan, sesungguhnya tidak apa-apa kok kita punya keraguan. Karena Tuhan tahu pemikiran kita itu ada batasnya. Logika kita itu ada batasnya. Tuhan tahu, dan karena itu Tuhan tidak keberatan. Tuhan tahu bahwa kita tidak mengerti Tuhan yang besar dan dahsyat itu dengan pikiran kita yang kecil. Namun yang paling penting sesungguhnya adalah kitanya yang harus dengan rendah hati mengakui, oh pikiran saya itu terlalu kecil, terlalu cetek, dan wajar saya nggak bisa ngerti Tuhan yang begitu besar. Banyak orang akhirnya tidak bisa mempercayai Tuhan karena dia punya keraguan intelektual, karena sesungguhnya sederhana. Mungkin kita itu tidak cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita ini terbatas. Saudara. Karena sejujurnya, apakah kita semua tuh ngerti yang terjadi di bumi ini yang kita tinjak, lalu kita percaya karena kita ngerti? Apakah betul semua itu demikian kita harus lakukannya?
Betul nggak? Saya kasih saudara beberapa contoh. Satu, siapa di antara kita di ruangan ini? Mungkin Jason kali tahu. Siapa di antara kita di ruangan ini yang betul-betul bisa jelaskan bagaimana caranya pesawat bisa terbang? Ayo, ada nggak? Kok bisa ya pesawat seberat itu? Bisa naik ke atas terbang, bisa mendarat lagi? Bisa nggak? Albert, bisa jelasin, Bert? Angin? Aku punya angin nggak terbang-terbang? Blower. Oh, kalau blower masuk angin jadinya. Gimana? Nggak semua kita bisa jelasin toh? Ya? Semua ini bisa jelasin? Pesawat sekarang nggak pakai baling-baling kayaknya. Oh masih ya, ada juga ya. Ada jet juga. Tapi kita nggak betul-betul bisa jelasin kan gimana caranya mesin itu bekerja, gimana cara dia ngangkatnya, sudah diangkat di atas sana gimana caranya tuh turunnya tuh pelan-pelan, nggak jeblok gitu nyentuh ke bawah. Betul nggak? Tapi kita percaya kan dengan pesawat kan? Kita naik pesawat dengan yakin, kita yakin dia percaya dia bisa mendarat, dia bisa terbang, meskipun kita nggak ngerti sepenuhnya. Betul? Betul? Contoh lagi, internet. Gimana sih cara kerja internet? Ayo yang kuliahnya IT atau SI, jelasin kepada saya gimana caranya internet itu bekerja. Gimana caranya saya chat di Palembang, dalam hitungan detik bisa nyampe ke Bandung, bisa nyampe di Jakarta. Lalu dia bisa balas lagi. Kalau zaman dulu ada kabelnya kan masih masuk akal ya. Betul nggak ya? Zaman dulu untuk anak-anak muda, halo, zaman dulu telepon itu pakai kabel. Telepon pakai kabel dan ada penjelasan logisnya. Oh ada kabelnya, jadi sinyalnya sampai pakai kabel. Sekarang gimana cara internet bekerja? Tapi setiap hari meskipun kita nggak ngerti tentang internet, kita nggak bisa lihat internet, kita pakai, kita percaya, meskipun kita nggak ngerti. Betul nggak? Jujur deh, satu lagi. Nggak semua kita tuh ngerti sebenarnya waktu kita ke dokter sakit nih. Ya kan, waktu dokter suruh buka mulut kita, periksa mulut, lalu dia stetoskop kita di sini. Dia ngapain sesungguhnya kita nggak semuanya kita ngerti, betul kan? Waktu dia buka mulut, dia periksa apa sih? Waktu kita disuruh buka mulut, dokter periksa apa sih di mulut kita? Ayo apa? Tenggorokan kah? Trakea kah? Atau apa itu yang gantung itu? Tonsil kah atau apakah? Waktu dia ngecek di sini kita, apa sih yang dia dengar lalu dia berkata, oh ini nggak apa-apa nih, ini cuma radang nih, atau dia dengar, ini kayaknya ada beres nih, harus segera ke rumah sakit nih. Apa sih yang dia dengar? Kita nggak benar-benar ngerti kan, betul? Tapi kita percaya sama dokternya, dia kasih kita obat, kita minum, meskipun kita nggak ngerti. Karena apa? Sesungguhnya ya memang tidak semua hal kita bisa ngerti, tapi kita bisa percaya. Dan saya ajak saudara, dengan Tuhan, mari lakukan hal yang sama. Meskipun saudara nggak ngerti Tuhan sepenuhnya. Saudara mau kuliah teologi sampai S3-nya 4 pun S3-nya. Saya punya dosen S3-nya 4. Saudara. Dan dia ngomong, semakin belajar semakin nggak ngerti. Meskipun kita punya keraguan, dan Tuhan berkata tidak apa punya keraguan, tapi mari kita terus percaya Dia, dan jangan biarkan iblis menipu kita. Kalau kau nggak ngerti, itu artinya nggak bisa lagi dipercaya. Mari kita terus percaya Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, apalagi yang dipakai iblis? Kalau tadi dia pakai logika kita, yang kedua dia bisa pakai perasaan kita. Dan itu bicara soal pengalaman yang kurang baik, bahkan buruk mungkin, dengan gereja atau orang percaya lainnya. Iblis bakal berusaha menunjukkan kita, apalagi di zaman sekarang, di media sosial, apa yang terjadi di Amerika kemarin, hari ini di Indonesia kita sudah tahu. Kita bisa dengar cerita tentang orang-orang Kristen yang punya pengalaman buruk, dilukai, ditipu oleh pendetanya. Kita bisa dengar bahkan pengalaman buruk tentang orang Kristen
yang dilecehkan oleh rohaniawan. Betul? Kita bisa mendengar banyak sekali cerita dari orang-orang bagaimana orang Kristen menipu orang Kristen lainnya. Betul? Kita bisa dengar tentang hal-hal yang buruk, tentang mungkin seorang penyanyi rohani yang selingkuh, lalu ceraikan istrinya, lalu menikah dengan selingkuhan. Semua ini membuat kita bisa punya perasaan yang buruk sekali dengan gereja, dengan orang percaya, dan bisa memang wajar saja kalau kita merasa kecewa, muak dengan orang Kristen. Wajar sekali. Betul nggak, saudara? Cuman sekali lagi begini, dikecewakan oleh manusia, dikecewakan oleh hamba Tuhan pun, itu bukan berarti Yesus tidak mengasihi kita. Amin? Itu tidak pernah berarti bahwa Yesus itu nggak mati lalu bangkit pada hari ketiga buat kita. Betul? Jangan biarkan karena 1-2 orang Kristen atau 100 orang Kristen yang saudara kenal itu memberi kepada saudara pengalaman buruk, lalu akibatnya kita jadinya tidak lagi percaya Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu kita dengan cara demikian. Contohnya saudara, contohnya deh sederhana. Kalau kita beli 1 kilogram jeruk, 1 kilogram kira-kira isinya berapa ya? Berapa kira-kira, Vin? 1 kilogram jeruk? Tidak, bukan harganya. Berapa banyak buah jeruknya? 7, 8, betul ya? Oke. Lalu kita bawa pulang ke rumah. Lalu kita buka 1, kita makan 1, lalu yang 1 itu rasanya asam sekali. Saudara pernah punya pengalaman kayak gitu? Betul ya? Lalu apakah berarti kemudian tiba-tiba saudara langsung buang 1 kantong 1 kilo itu? Bilang, ini pasti semuanya pasti asam. Lalu saudara buang semuanya. Enggak kan? Betul? Saudara bakal singkirkan yang tadi, buang yang tadi, saudara buka lagi yang tadi, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, keenam, 7. Meskipun saudara, mungkin yang kedua juga asam. Saudara bakal buka juga jeruk yang ketiga, lalu makan, ternyata yang ini manis. Yang keempat asam, yang kelima mungkin manis, keenam manis. Meskipun saudara, 7 jeruk itu, 1 kilogram tadi itu jeruk tadi semua asam. Lalu saudara buang. Saudara masih mikir kan, di pasar masih ada ribuan kilo jeruk lagi yang lain. Betul? Dan itu bukan berarti saudara tidak bakal pernah lagi pergi ke pasar lalu beli jeruk kan? Betul? Saudara nggak bakal trauma dengan 1 jeruk kan? Lalu berkata, seluruh jeruk di Palembang ini pasti jelek, saya nggak bakal beli lagi. Betul? Mari, saudara, meskipun ada 1-2 orang Kristen, bahkan mungkin hamba Tuhan, atau artis rohani mengecewakan saudara, membuat saudara muak, mari, jangan berhenti menyerah percaya, karena sesungguhnya yakin deh, pasti akan ada orang Kristen yang tulus, yang bakal mengasihi saudara dengan kasihnya Tuhan. Amin? Amin? Yang ketiga, yang mungkin lebih sulit. Iblis masih juga gunakan perasaan kita. Dan kali ini, mungkin kita mengalami kekecewaan pribadi dengan Tuhan. Saudara mungkin berpikir kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi? Mungkin saudara berpikir, mengapa orang yang saya kasihi, itu Tuhan panggil lebih dulu? Mengapa saya dulunya sehat, sekarang saya jadi sakit? Mengapa dulu saya berhasil, sekarang susah? Mengapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk terjadi dan mengecewakan saya, kalau Tuhan itu baik? Ini bicara soal pengalaman rohani, pengalaman kita dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, saya mau cerita pada saudara secara singkat tentang seseorang di Alkitab namanya Naomi. Saudara bakal bisa baca kisah ini di kitab Rut di dalam Perjanjian Lama. Ada 1 orang perempuan namanya Naomi. Naomi ini dikatakan dia punya 1 suami. Naomi itu perempuan ya, dia punya suatu suami, lalu dia punya 2 anak laki-laki. Dia tinggal di tanah Israel pada awalnya,
Lalu terjadi kelaparan. Lalu mereka pergi, ayo deh kita pergi ke tanah Moab. Mereka pergi ke negara yang lain, mereka pergi ke tanah Moab untuk menghindari kelaparan di tanah Israel. Sesampai di sana, kedua anak laki-lakinya itu masing-masing dapat istri. Satu namanya Orpa, istri yang kedua, anak keduanya namanya Rut. Jadi pada awalnya ceritanya ada bicara tentang Naomi dan suaminya, anak pertama dan Orpa, anak kedua dan Rut, berenam. Oke. Cuman kisah ini saudara kemudian berlanjut dengan cukup tragis. Mengapa? Karena akhirnya suaminya Naomi meninggal. Anak laki-lakinya yang pertama meninggal. Anak laki-lakinya yang kedua meninggal. Sekarang mereka tinggal 3 perempuan, 3 janda, dan mereka benar-benar ngerasa pahit dengan Tuhan. Naomi bahkan berkata sama Tuhan begini, Naomi ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, Kau itu kasih aku terlalu banyak kepahitan hidup. Sekarang aku ganti nama deh, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, yang artinya adalah pahit. Tetapi meskipun saudara, cerita tentang Naomi, meskipun Naomi berkata itu kepada Tuhan, meskipun dia merasakan kepahitan itu dengan Tuhan, dia tetap percaya Tuhan. Dia tetap berusaha mencari suara Tuhan. Dan akhirnya dia merasa Tuhan berkata sama dia, kamu kembali lagi ke tanah Israel. Tadi saudara ingat ceritanya, mereka dari Israel, mereka pergi ke Moab, lalu balik lagi sekarang ke Israel. Dan sesampai di Israel, saudara, sekarang mereka cuma berdua, Naomi dan Rut, Orpanya nggak ikut. Dan di sana, mulai di sana, saudara, singkat cerita, Rut itu bertemu dengan seorang laki-laki namanya Boas. Boas dan Rut akhirnya punya anak. Namanya adalah, bentar saya cek dulu, saya lupa. Namanya Obed. Dan siapa Obed? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Obed dalam cerita Alkitab adalah kakeknya Raja Daud. Waktu Naomi punya cucu namanya Obed, dan kehidupan mereka dengan Rut dan Boas membaik, orang-orang di sekitar mereka ngomong sama Naomi begini, Naomi, hidup kau memang banyak kepahitan, tetapi bersyukur kepahitan itu kau telan, kau lewatin. Sekarang kau nikmati banyak sekali kebaikan Tuhan, karena ternyata Tuhan tidak pernah berhenti membiarkan kita hidup terus dalam kepahitan. Dan kita, saya percaya, kalau saudara hari ini merasakan hidup saudara pahit, saudara boleh percaya begini loh, ini belum finishnya, belum endingnya bagi saudara. Amin. Tapi ini yang kita perlu lakukan saudara, seperti dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Kita boleh baca sama-sama, di depan ada 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jatun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang biarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ayat ini itu dimulai dengan bicara soal kepahitan demi kepahitan. Panen gagal, ladang gagal, kambing domba dicuri orang, lembu sapi juga habis, mungkin karena kelaparan. Tetapi Habakuk berkata demikian, seperti juga Naomi, dia belajar begini, kalau sekarang Tuhan berikan padaku kepahitan, namun aku mau tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, dia bisa diandalkan, Tuhan itu kuat, aku bisa minta keselamatan daripada dia. Dia percaya, aku yakin suatu hari nanti aku bakal bisa kembali lagi loncat-loncat ke girangan, kayak orang
terima door prize hadiah mobil, mungkin saudara. Kita bisa percaya begitu loh. Meskipun mungkin hidup sekarang kita itu kayaknya kok bisa ya, dulu hidup aku baik, lalu sekarang aku susah. Kita bisa percaya begini. Ini bukan endingnya. Karena Tuhan, kalau kita terus percaya Dia, telan kepahitan itu, Tuhan pasti bakal memperlihatkan kebaikannya kepada kita yang setia kepadanya. Amin? Amin? Ngomong dulu kanan kiri deh. Kita punya happy ending. Ngomong kanan kiri. Amin? Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Strategi iblis zaman sekarang. Yang keempat adalah kita jadinya bisa jadi menerima pengajaran nggak sehat, saudara. Di zaman dulu, untuk terima pengajaran Alkitab, orang Kristen hanya bisa dapatkan pengajaran dari khotbah di hari Minggu. Harus datang ke gereja, dengerin khotbah. Atau kalau mau lebih dalam, saudara harus ikut kelas pemahaman Alkitab di gereja, yang kalau jemaatnya 100, biasanya mungkin yang ikut PA cuma orang 7. Betul nggak? Atau di zaman dulu, saudara mungkin harus mau baca buku rohani, yang tidak semua orang Kristen suka baca buku. Betul nggak ya? Atau saudara harus dengerin kaset khotbah di zaman dulu, yang tidak semua orang bisa tahu belinya, carinya di mana kaset khotbah, dan mungkin belum tentu juga kita punya uang untuk beli kaset, karena kaset termasuk mahal sih, bagi saya lah zaman dulu itu termasuk mahal, saudara. Betul? Tetapi di zaman sekarang, sesungguhnya saudara, internet membuat kita bisa mendapat pengajaran di mana saja, waktu lagi ngapain aja, dengan biaya yang sangat murah. Puji Tuhan untuk internet yang bisa membawa pada kita pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari internet. Tapi ini saudara yang perlu kita waspadai. Itu juga berarti pengajaran sesat yang tidak sehat juga memiliki kemudahan yang sama. Betul nggak? Di zaman dulu, kalau orang mau kasih pengajaran yang sesat, itu nggak bisa terang-terangan, saudara. Di zaman sekarang, bisa terang-terangan. Dan kita bisa dapatkan dengan gampang. Karena itu saya dorong saudara, mari, apapun yang saudara dengar, termasuk khotbah di hari Minggu nih, termasuk kalau punya khotbah saya, atau Musa Ming-Ming, atau siapapun yang khotbah saudara, kalau saudara dengerin pengajaran, selalu mari kita teladani deh, seperti yang dilakukan oleh satu jemaat di Berea dalam Kisah Para Rasul. Ada ayatnya di sana, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Saudara, ini ngajar nih Paulus nih, Rasul, dia murid terbaik dari Gamaliel. Ini orang hebat nih. Tetapi orang Berea pun, setelah dengerin khotbah Paulus, mereka buka Alkitab. Mereka cari tahu apakah betul pengajaran Paulus itu benar apa tidak. Jadi saudara, sekali lagi, di zaman sekarang, ini yang perlu kita lakukan. Kita teladani siapapun yang khotbah, pendeta terkenal sekalipun, artis terkenal sekalipun. Mari, kita selalu bertanya-tanya, pengajaran dia, itu ada dasar Alkitabnya, atau jangannya dia cuma sekedar ngomong, menurut saya, bagi saya, pemahaman saya. Kalau itu pendapat pribadi atau pengalaman pribadi, nggak ada dasar Alkitabnya, saudara bisa tahu itu adalah pengajaran yang tidak sehat. Saudara, itu aja sederhana. Jadi jangan sekedar waktu saudara dengerin khotbah yang kelihatannya enak didengar, kelihatannya diterima oleh banyak orang. Sesungguhnya, semua itu tidak penting kalau tidak ada dasar Alkitab
yang dia bisa kasih tahu. Nanti ke depan, saudara, saya berharap kita lakukan begini. Kalau saudara lihat khotbah di YouTube atau di Instagram atau apa, kalau saudara ragu-ragu, dan mungkin saudara cari tahu di Alkitab di mana saudara nggak tahu, saudara silakan boleh tanya kepada hamba Tuhan saudara. WA aja. Oke? Dan nanti kalau itu cukup berat, kita bakal bawa itu ke Deeper Class. Setiap hari Jumat terakhir kita punya Deeper Class untuk menjelaskan hal-hal yang lebih dalam untuk saudara. Karena sekarang saudara, sebenarnya banyak nih di jemaat kita, ada banyak kok yang suka WA saya, WA Musa Mingming, tanya, ada dengar ini, kira-kira menurut ini apa sih? Benar apa enggak sih? Kok kayaknya bagus, tapi kok kayaknya aneh. Saudara tanya saja kepada pengkhotbah saudara, kepada hamba Tuhan saudara. Karena sekarang saudara, sejujurnya, saya pribadi itu kadang-kadang khawatir sejujurnya. Kadang-kadang greget juga tuh. Ya kan? Begitu gampang orang-orang mengajarkan yang bukan firman Tuhan. Tetapi, mari, supaya kitanya sehat, teladani orang-orang Berea ini. Meskipun Paulus yang khotbah, yang ngajar. Pelajari Alkitabnya. Apakah betul demikian atau tidak? Saudara, sebagai penutup, sekali lagi, iblis adalah satu-satunya pribadi yang tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Dan ini yang kita harus lakukan agar kita nggak semakin menjauh dari Tuhan. Jangan andalkan logika kita, meski nggak logis tetap percaya Tuhan. Jangan biarkan pengalaman buruk kita dengan gereja, dengan orang percaya, dengan Tuhan membuat kita menjauhi Tuhan. Dan yang terakhir, jangan biarkan ajaran yang tidak sehat menipu kita. Saya ajak saudara baca satu ayat terakhir di Amsal pasal 3 ayat 1-8 sebagai penutup. Mari kita buka Alkitab, Amsal pasal 3 ayat 1-8, dan kita bakal baca bergantian, saudara. Amsal pasal 3 ayat 1-8. Udah ketemu? Ya, sudah ketemu, katakan amin. Udah? Amsal pasal 3 ayat 1-8. Sudah? Kalau udah ketemu kita baca bergantian, ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai selesai. Ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan hal itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan senap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, 4 ini yang harus kita lakukan sesuai dengan Amsal 3 tadi, 1-8 kan. Ada 4 hal yang kita harus lakukan untuk kita semakin dekat sama Tuhan, gak semakin jauh. Tetaplah sehat, setia, percaya, rendah hati. Tetaplah apa? Yang pertama, sehat. Yang kedua, setia. Ketiga, percaya. Keempat, rendah hati. Sehat artinya apa? Cari ajaran yang sehat. Cari ajaran sehat. Yang kedua, setia. Total setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan, walau apapun yang terjadi. Yang ketiga, percaya. Tetaplah percaya pada Tuhan. Jangan andalkan logika kita, pikiran kita, atau bahkan perasaan kita. Tetap percaya. Yang keempat, tetaplah rendah hati. Ayat 7 mengatakan, jangan anggap dirimu sendiri bijak. Jangan pernah anggap saudara terlalu pintar untuk bisa mengalahkan Tuhan. Selalu takutlah akan Tuhan.
Kalau kita tetap sehat, tetap setia, tetap percaya, tetap rendah hati, saudara bakal punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami di zaman pada masa kini, agar kami menjaga hati kami, menjaga kepercayaan kami kepada Tuhan, tidak gampang digoyahkan. Meskipun iblis bisa menggunakan pikiran kami, perasaan kami untuk menjauhkan kami daripada Tuhan. Meskipun iblis bisa menipu kami dengan ajaran yang tidak betul, tidak sehat, Tuhan tolong kami. Biarlah kami tetap sehat, setia, percaya dan rendah hati kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau semakin dalam dengan Tuhan. Dan kami tahu, kalau kami dekat dengan Tuhan, kami bakal semakin melihat, merasakan, mengalami Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami sekali lagi bisa tetap sehat, tetap setia, tetap percaya, tetap rendah hati. Dan Tuhan Yesus yang berdoa, sama-sama kita katakan, amin.